Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Pengawas. Salam sekolah hebat, salam maju pendidikan Indonesia. Kejar kemajuan, raih kemajuan, genggam kemajuan, dan bagikan kemajuan untuk kehebatan pendidikan Indonesia. Kita bertemu kembali pada siang ini. Saya akan menyajikan sebuah video untuk belajar bersama tentang perencanaan berbasis data, khususnya adalah kita memahami atribut atau label capaian pada profil pendidikan. Apakah ini sesuatu yang penting, yang layak untuk kita sharingkan, kita diskusikan? Tentu saja dalam kerangka untuk memperbaiki layanan mutu pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian, maka materi ini tentu saja materi yang cukup penting. Karena melalui materi ini Bapak Ibu akan memahami sebenarnya label atau atribut pada capaian itu menjelaskan apa. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Ini adalah penampilan di profil pendidikan. Sampai sekarang saya masih akan membahas soal profil pendidikan, khususnya adalah atribut capaian profil pendidikan. Ya, di profil pendidikan Bapak dan Ibu sekalian pasti akan muncul seperti ini, ya. Ini semuanya. Ya, tapi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebenarnya yang dimaksud dengan capaian ini ada misalnya pada dimensi D, khususnya adalah indikator D4 iklim keamanan, ya, terkait dengan ini misalnya itu atributnya atau label capaiannya adalah ada aman, ada berkembang, ada aman, ada waspada, ya, dan tentu saja ada pada indikator-indikator lain itu memiliki atribut yang berbeda-beda. Nah sebenarnya apa? Sebenarnya penjelasannya bagaimana? Maka kita harus mengetahui setiap indikator itu memiliki atribut atau capaian yang berbeda-beda. Itu penjelasannya seperti apa? Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu persatu nanti. Ya, nah ini. Di sebelah kanan ini ada sebuah tabel sebenarnya. Ada sebuah tabel, ya. Ini merupakan tabel yang saya create, saya buat berdasarkan uraian yang ada di dalam buku panduan capaian hasil asesmen nasional untuk satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Mendikbud, ya, oleh Kemendikbud. Ini. Nah, melalui tabel ini tentu saja ini akan membantu Bapak Ibu tidak bolak-balik naik turun, cukup mengisikan, ya, mulai dari A.1 tentang literasi, A.2 tentang numerasi. Nanti indikatornya akan mampir atau terlihat di sini, ya, tertampil di sini. Indikator tertampil, kemudian deskripsi indikatornya juga tampil di sini dan capaiannya. Nah, capaiannya inilah kemudian Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan, kita perlu mengetahui setiap capaian itu sebenarnya menjelaskan apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil datanya, ya, file Excel-nya itu di dalam drive yang saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Oke? Kita sudah masuk ke dalam drive, ya, untuk mengambil file, ya, file glosarium ini, ya. Tapi sebelum Bapak dan Ibu download, boleh kita lihat lebih dulu, ya. Ini adalah tampilan file yang nanti Bapak Ibu miliki setelah di-download ini, ya. Kita kembali lagi langsung, silakan di-download, ya. Caranya bisa diklik kanan, kemudian download, ya. Mari kita coba untuk menggunakan glosarium indikator profil pendidikan ini, ya, untuk belajar bersama memahami tentang capaian, ya. Misalnya yang sudah tampil ini adalah
indikator kemampuan literasi untuk nomor indikatornya adalah A.1 ya. Ketik saja di sini. Ini sudah di password, jadi kalau Bapak dan Ibu ngetik begitu, memasukkan kode atau nomor indikator, dia otomatis langsung masuk ke sini. Ya, misalnya A.2 ya. Ini untuk kemampuan numerasinya. Ya, kita mulai dari A.1 dulu. Ya, meskipun nanti tidak semua indikator kita lihat ya. Oke, untuk nomor indikator ya, A.1 itu indikatornya adalah kemampuan literasi ya. Deskripsi indikatornya adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks ya, baik teks informasional dan teks fiksi ya. Nah, capaiannya di rapor atau profil Bapak dan Ibu sekalian silakan dicek itu capaiannya apa, apakah di atas kompetensi minimum, mencapai kompetensi minimum, di bawah kompetensi minimum, atau jauh di bawah kompetensi minimum ya gitu. Nah, sekarang kalau di tampilan Bapak dan Ibu sekalian itu kan hanya capaian saja, sementara uraian kita tidak tahu kan itu. Nah, supaya mengetahui Bapak Ibu pakai dengan file ini untuk melihat ya, untuk melihatnya itu. Jadi kalau di atas kompetensi minimum itu penjelasannya adalah bahwa murid di sekolah Bapak dan Ibu menunjukkan tingkat literasi membaca yang cakap dan cukup banyak murid berada pada level mahir. Ini. Nah, kalau ternyata capaiannya adalah mencapai kompetensi minimum, penjelasannya adalah sebagian besar ya. Sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca, namun perlu mendorong lebih banyak murid menjadi mahir. Ini. Sedangkan kalau di bawah kompetensi minimum itu berarti penjelasannya kurang dari 50% murid di sekolah Bapak Ibu telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Nah, kalau jauh di bawah kompetensi minimum ini sebagian besar murid belum mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca. Oke, di situ. Nah, kemudian kita coba yang A.2 ya. Oke, A.2 adalah kemampuan numerasi ya. Penjelasannya adalah persentase, deskripsi indikatornya adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Nah, capaiannya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian kita coba D ya. Ada indikator yang krusial ya. Ada indikator yang krusial itu misalnya di D.4 ya. D.4. D.4 itu terkait dengan iklim keamanan sekolah ya. Di iklim keamanan sekolah itu ya capaiannya misalnya terkait dengan ini. Iklim keamanan sekolah itu deskripsinya itu adalah tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah ya, perundungan, hukuman fisik ya, kemudian pelecehan seksual dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah. Nah, ini kita coba Bapak Ibu ya, silahkan dilihat terkait dengan pelecehan seksual itu pada indikator di 4 misalnya adalah D45 ya, D45 ya. Bisa jadi Bapak Ibu itu tidak yakin dengan data yang ditampilkan di dalam profil pendidikan terkait dengan kekerasan seksual. Mungkin selama ini di sekolah Bapak Ibu itu tidak pernah terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tetapi nilainya kok masih waspada atau rawan gitu. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Nah, silakan coba aja dicek di sini D.4.5 ya. Nah, ini kekerasan seksual. Penjelasannya apa terkait dengan kekerasan seksual? Ini adalah nilai komposit dari pengalaman kekerasan seksual ya peserta didik ya.
pengalaman ya, pengalaman kekerasan seksual. Jadi konsepsi kekerasan seksual guru, efikasi diri kekerasan seksual, pengetahuan dan definisi bentuk kekerasan seksual, dan program dan kebijakan sekolah tentang kekerasan seksual. Jadi tidak semata-mata kalau kekerasan seksual ini adalah bicara kekerasan seksual dalam hal fisik ya, tetapi soal pemahaman ya, dan pengetahuan tentang bentuk kekerasan ini juga menjadi penilaian. Sekarang kenapa misalnya capaian untuk indikator D.4.5 ini ya, ini misalnya di tempat Bapak dan Ibu itu waspada atau bahkan rawan. Nah, seperti ini. Jadi harus dipahami betul Bapak Ibu terkait dengan indikator ini ya. Jadi supaya tidak kita memiliki kesalahan pemahaman, kesalahan persepsi ya, harus masuk di dalam pemahaman untuk capainya ini. Jadi pertama adalah pemahaman terkait dengan deskripsi indikatornya, yang kedua adalah terkait dengan capaiannya. Jadi deskripsi pada masing-masing capaian itu, aman itu bagaimana, waspada itu bagaimana, kemudian rawan itu bagaimana. Nah, ini perlu dipahami Bapak. Nah, seperti ini. Jadi banyak sekali ya, termasuk misalnya untuk D.2 ya, D.2 itu berkaitan dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ya, D.2. Nah, ini tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru ya. Misalnya seperti ini, ada membudaya, aktif, pasif ya, seperti ini. Misalnya di D.2, nah, ini refleksi atas praktik mengajar. Nah, kalau yang paling baik optimal hasilnya ya, baik itu adalah untuk refleksi itu adalah membudaya Bapak Ibu. Nah, membudaya. Kalau membudaya itu adalah proses refleksi telah secara rutin dan konsisten. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, targetnya kalau Bapak Ibu ingin melakukan perbaikan kualitas pembelajaran, itu targetnya ke depan itu bahwa setiap guru itu melakukan refleksi secara konsisten dan rutin, terus menerus. Kemudian juga ditindaklanjuti. Ya, itu. Nah, ini saya menyiapkan satu video tersendiri terkait dengan refleksi ya, kualitas pembelajaran ya, Bapak Ibu bisa cari saja di sana. Oke Bapak Ibu ya, saya kira itu saja. Ini silahkan diambil gratis saja ya, terkait dengan ini, dengan sebenarnya itu kan referensi ya, saya sebut saja glosarium sudah memudahkan, karena Bapak Ibu tinggal memasukkan nomor atau kode indikatornya, semuanya ini akan muncul begitu. Nah, sebelah kanannya ini adalah indikator ya, pada profil satuan pendidikan ya, Bapak pendidikan untuk satuan pendidikan ya, indikatornya ini pada dimensi A itu sekian ya, dimensi A1, A2, C ini, D paling banyak, kemudian E ya, ini. Untuk dimensi B itu jelas di satuan pendidikan tidak ditampilkan, di rapor di profil satuan pendidikan tidak ditampilkan. Oke Bapak Ibu sekalian ya, sekiranya mudah-mudahan file ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, untuk membantu tim peningkatan mutu pendidikan di tempat Bapak Ibu ya kan, bisa didiskusikan, bisa kalau begitu misalnya kesepakatan untuk tahun akan datang itu capaiannya harus yang paling bagus, yang paling baik, ini yang baik ya. Ini warnanya biru. Nah, kriterianya seperti apa kalau pada posisi warna hijau ini gitu. Oke, mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, memperbaiki manajemen kelas dan sebagainya itu ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita dan semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, untuk sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita kejar kemajuan, kita raih kemajuan dan kita genggam kemajuan, sekaligus kita bagikan kemajuan itu, kita imbaskan kemajuan yang sudah kita
peroleh ya pada sekolah-sekolah lain, pada guru-guru dan para sekolah lain. Semoga kita semua bisa memberikan andil kita untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam maju pendidikan Indonesia.